An awful word that they need to remember. The fiends start to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Materi yang akan saya sampaikan adalah solusi tindakan dan terapi jiwa bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Oh ya. Menjadi orang tua anak berkebutuhan khusus tidaklah mudah. Sebenarnya orang tua yang belum bisa menyelesaikan diri, depresi, khawatir, putus asa dan menyembunyikan anaknya, bahkan tidak mengakui sebagai darah dagingnya. Hal ini dikarenakan orang tua belum bisa menyesuaikan diri. Lain halnya dengan orang tua yang telah memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri, maka orang tua tersebut akan terbebas dari perangkap penjara batin yang dibuatnya sendiri berupa tekanan-tekanan mental hasil pola pikirannya. A. Fase yang dilalui orang tua anak berkebutuhan khusus. Ada berapa ya? Yang pertama, fase denial atau penolakan. Dimulai dari rasa tidak menerima diagnosa dari seorang ahli, perasaan orang tua selanjutnya akan diliputi kebingungan. B. Bargaining atau penawaran. Ini adalah tahapan di mana orang tua berusaha untuk menawar kondisi yang terjadi pada anak. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghibur diri dan bersyukur atas segala sesuatu yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa. C. Anger atau marah. Reaksi marah dilampiaskan kepada beberapa pihak sekaligus, bisa kepada dokter yang memberi diagnosa. Rasa tertekan dan kehilangan harapan. Kadangkala depresi dapat juga menimbulkan rasa bersalah, terutama di pihak ibu yang khawatir apakah keadaan anak mereka akibat dari kelainan selama hamil atau akibat dosa di masa lalu. Ayah pun sering menghinggapi rasa bersalah karena merasa tidak dapat memberikan keturunan yang sempurna untuk keluarga. Pernyataan baik secara emosi maupun intelektual. Sambil mengupayakan penyembuhan, mereka mengubah persepsi dan harapan anak dan mereka batas anak. Orang tua pada tahap ini cenderung mengharapkan yang terbaik sesuai dengan kapasitas dan kemampuan anak untuk hidup lebih baik. Aktivitas citra. Orang tua harus mengenal apapun kondisi yang diterima anaknya, sehingga orang tua tidak memiliki beban psikologis. Orang tua harus semangat untuk segera bangkit dan tidak terlarut-larut dalam keterpurukan. Orang tua harus segera menemukan keunggulan anak agar potensinya dapat
berkembang dengan maksimal. Pikir positif atas semua kejadian yang dihadapinya dan berpikir positif bahwa selalu terkandung nilai hikmah dengan takdir yang diberikan Allah untuk menjadi orang tua dari anak istimewa. Orang tua harus memberikan dukungan penuh pada anaknya agar memiliki kemampuan bereksplorasi disertai pengawasan agar anaknya mampu untuk mandiri. Atas hadirnya anak berkebutuhan khusus. Logoterapi merupakan salah satu teknik psikoterapi eksistensial, di mana tujuan teknik ini membantu pasien menemukan makna hidup. Menurut Frank tahun 2013, halaman 519 menyatakan ada 3 konsep utama yang menjadi dasar filosofi model konseling logoterapi, yaitu freedom of will atau kebebasan berkeinginan, yang kedua the meaning of life atau makna hidup, dan the will of meaning, keinginan akan makna. Pelaksanaan logoterapi memiliki 3 konsep utama. Lanjutkan dengan saya. Pertama, makna pada setiap situasi hidup. Terus yang kedua, kebebasan berkehendak. Yang ketiga, manusia memiliki kemampuan dalam mengambil sikap. Untuk yang pertama, makna pada setiap situasi hidup, baik dalam penderitaan atau kebahagiaan. Bila seseorang berhasil menemukan dan memenuhi makna hidupnya, maka kehidupan akan menjadi lebih berarti dan berharga pada akhirnya. Yang kedua, kebebasan berkehendak. Setiap manusia memiliki kebebasan yang tak terbatas dalam menemukan makna hidupnya. Selanjutnya yang ketiga, memiliki kemampuan dalam mengambil sikap terhadap penderitaan dan peristiwa tragis yang terjadi. Apabila keadaan tragis tersebut tidak dapat dirubah, maka sebaiknya manusia mengambil sikap yang tepat agar tidak terhanyut dalam menghadapi keadaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sabi'i. Izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai agent of change agar orang tua bisa menerima anaknya yang mengalami hambatan tunanetra? Bagaimana sikap kita sebagai agent of change agar orang tua bisa menerima anaknya yang mengalami hambatan tunanetra? Bagaimana sikap kita sebagai agent of change? Mana nasib anak tersebut ke depannya jika salah satu pihak itu melakukan penolakan. Berkebutuhan khusus bisa menerima. Yang jelas yang pertama kita menyampaikan bahwa seorang anak itu karunia dari Sang Pencipta dan kita tidak bisa menolak ataupun merubah koder yang sudah atau takdir yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta. Kemudian mungkin kita bisa menjelaskan, menerangkan beberapa usaha atau upaya agar si anak ini bisa berkembang atau paling tidak bisa menyesuaikan di lingkungannya. Cara bersosialisasi, melakukan seminar-seminar terutama untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Terima kasih. Sudah bisa diterima.
Tidak. Ya, nanti ditambahkan. Lagi tekanan kedua. Salah satu pihak melakukan penolakan ya, mungkin dari keluarganya ataupun lingkungannya. Yang jelas kalau anak berkebutuhan khusus ini ditolak, dalam artinya tidak ada yang bisa menerima, apalagi dalam keluarganya, jelas ini sangat berpengaruh dalam kehidupannya. Apalagi kalau diputuskan untuk yang memiliki hambatan penglihatan atau tunanetra pasti salah satu pihak. Iya, salah satu pihak. Bukan semua pihak, salah satu pihak. Iya, yang jelas mempengaruhi perkembangan si anak. Sedangkan lingkungan teman-temannya ini menolak, yang jelas dia tidak akan bisa berbaur dengan teman-temannya. Apa yang dilakukan buat depannya? Untuk perkembangan si anak tersebut. Perkembangannya, ya untuk usahanya mungkin tetap memberikan semangat untuk si anak itu sendiri. Bisa diterima? Masih ada yang kurang? Sudah? Tambah sedikit ya sayang. Ya Bu. Seseorang menerima kita itu kalau kita sudah menerima diri. Jadi kita harus menunjukkan eksistensi kita, ya. Jadi manusia itu harus menerima dirinya dulu. Biasanya orang yang bisa menerima diri itu adalah orang tua dulu. Banyak orang tua yang dari disabilitas netra itu nggak menerima anaknya, malu, dia kutukan, dikirain hazard dan lain-lain. Ya, harusnya bersyukur. Tidak semua orang bisa punya anak, ya, itu ya. Jadi nggak bahagia lagi mendapatkan anugerah terindah dari Allah, anak disabilitas. Kenapa kok bahagia? Karena memikirkan masa lalu dan memikirkan masa akan datang. Padahal masa lalu dan masa akan datang nggak ada di dunia nyata. Itu adanya di pikiran. Jadi pikirannya dulu yang harus dicuci. Ya? Yang harus kita cuci ya sekarang ini. Ya, dengan Bunda kalau ada sakit bisa tolong, alhamdulillah bersyukur.